Selamat siang para hiring partner, instruktur, beserta teman-teman Haltivet. Kami dari tim ketemuan, dan di sini kami adalah batch 3 dan branch-nya di MCC. Di sini kami akan mempresentasikan tentang app kami. Jadi kenapa sih kita membuat app ini? Bayangin kalau misalnya kita ada orang ingin bermain catur. Untuk bermain catur kan kita butuh satu orang lain di lokasi dan tempat yang sama. Tetapi kenyataannya untuk melakukan hal tersebut itu pasti susah. Dan itu pun baru untuk satu orang doang. Gimana kalau misalnya kita butuh banyak orang seperti bermain monopoli dan kawan-kawannya. Oleh karena itu, tujuan awalnya kita membuat app ini, pertamanya adalah agar orang-orang dapat mencari orang lain dengan hobi yang sama. Tetapi saat kita lanjut mendevelop app ini, kita juga nyadar kalau ternyata app ini bisa digunakan oleh usernya untuk mempromote eventnya sendiri, sehingga user-user lain dapat mencari dan melihat event-event baru yang dia lihat. Jadi nggak cuma harus hobi yang mereka sudah sukai saja. Untuk tim kami, perkenalkan saya adalah Fadil Netra, dan saya di sini sebagai full stack developer. Background saya dari perminyakan. Perkenalkan, nama saya Jatmika Teja. Sebagai front-end developer, background saya geofisika. Perkenalkan, saya Ramadesi Saragi. Di sini role saya sebagai full stack developer, background saya di informatika. Perkenalkan, nama saya Ren Adi Putra. Role saya di sini sebagai full stack developer. Background saya dari geofisika. Oke, kita akan langsung lanjut ke demonya saja. Tapi sebelum kita melakukan demo, kita juga harus sebelumnya melakukan tes. Kita melakukan tes dengan Jest, dan kita itu melakukan tes agar saat kita mengcoding ke depannya, kita bisa mengetahui errornya lebih gampang. Dan kita bisa lihat kalau tesnya itu 100%, jadinya semakin tinggi, semakin mantap. Kita lanjut ke demo. Di sini ada tampilan login screen dan register screen dari mobile app-nya. Lalu kita di sini bisa lihat event-event yang sudah ada di database kita. Di sini bisa kita lihat ke dalam detailnya. Bisa terlihat judul eventnya, tempat, lokasi, pembuatnya siapa. Saat ini kita bisa, jika kita tertarik, kita bisa join ke event ini. Lalu saat kita sudah join events, kita akan masuk ke dalam attendees list. Selain untuk join events, di sini kita juga bisa create event. Di sini kita bisa set lokasinya yang keluar dari Google Places. Terus kita set waktu dan tanggalnya. Terus kita upload image-nya. Nah, di sini sudah muncul event kita dan ada penandanya jika kita sudah jika ini adalah event milik kita. Dan di dalam event yang kita buat ini, kita bisa update dan bisa kita delete juga. Selain itu, di halaman browse events ini, kita bisa filter berdasarkan kategori yang sudah kita buat. Selain mobile app, kita juga mendevelop web app. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketemuan versi websitenya. Di sini saya sudah join sebagai Arda Nadia. Di sini yang pertama di landing page, saya bisa melihat event-event apa saja yang ada di ketemuan tersebut. Nah, saya akan merefreshnya. Tadi sudah dibuat ada learn golang, event yang terbaru, saya akan join. Di sini terlihat detail-detail dari learn golang tersebut, ada location, dan sebagainya, lalu saya mau join. Ketika join sukses, akan mengirimkan notifikasi di email. Selanjutnya di event tersebut bisa kita lihat berdasarkan tag. Contohnya di family ada tag, di tag family ada family life club. Lalu di my profile, saya bisa melihat event apa saja yang sudah saya buat dan list event apa saja yang saya sudah login, sudah saya join. Nah, di sini saya akan menunjukkan email yang tadi dikirimkan ketika saya join event. Nah, sudah ada email yang dikirimkan oleh tim ketemuan. Di sini terlihat detail dari join si learn golang tadi,
dan statusnya sukses untuk join. Begitu dari web. Terima kasih. Oke. Untuk additional feature sendiri dari kami adalah, jadi di backend itu dia itu akan ngecek setiap hari apakah user tersebut punya event di hari esoknya atau tidak. Kalau misalkan mereka punya event, maka backend akan mengirimkan email ke email user tersebut. Scheduler ini juga menghandle event-event yang sudah berlalu, sehingga event-event tersebut tidak akan muncul pas lagi ada di kliennya. Lalu bagaimana aplikasi ini bekerja? Dari sisi klien terdapat dua interaksi utama, yaitu mengelola event dan menjelajah event. Dalam mengelola event, aplikasi mengkompilasi data-data input dari user seperti nama, deskripsi event, waktu, berapa orang yang bisa gabung, dan gambar event. Kemudian juga data event tersebut dikompilasi dengan data lokasi yang diambil dari Google Maps platform. Lalu dari sisi front-end, kami membangun aplikasi mobile dengan framework React Native dan Expo Development Server. Kemudian kami susun user interface dengan framework UI Kitten dan React Navigation. Untuk mengoptimisasi data antar interface, kami optimisasi dengan React Redux sebagai state management. Tidak lupa kami menyajikan data lokasi dengan Google Maps. Pada sisi web, sisi teknologi yang digunakan pada front-end-nya, yang pertama adalah React. React digunakan untuk membangun webnya sendiri. Ada Redux sebagai state management, React Router untuk routing website, Firebase untuk hostingnya, dan Bulma sebagai CSS framework. Dan yang terakhir ada Google Maps platform yang digunakan untuk service location. Di bagian backend kita menggunakan Node.js dan Express sebagai framework-nya. Lalu untuk generate token kita menggunakan JSON Web Token. Kita menggunakan database Postgre dan SQLite sebagai ORM-nya. Next, kita juga memakai Moment.js, kita memakai RESTDB IO juga untuk emailnya, lalu kita menggunakan Heroku untuk deploy server dan juga scheduler, kita menggunakan Jest untuk test dan Mutter untuk upload image. Oke, jadi sekilas untuk presentasi kami kepada para hiring partner, instruktur, dan teman-teman Activate. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan.